Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I Kok ini nggak jelas ya? Memang kayak gini ya? Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, Memang kayak gitu ya? I swear I do the worst. Halo, assalamualaikum guys. Ini bunyinya yang mana ya? Bunyinya kenceng amat ini bukan? Saat ini sedang hubung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol yuk guys, malam ini kita ngobrol tentang gangguan di lambung. Siapa nih yang sering stres, sering pikirannya kacau? Nah, tau gak sih guys, ternyata pikiran yang kacau atau stres bisa menyebabkan gangguan di lambung dan bisa menyebabkan sakit mah. Benarkah itu? Dan gimana sih cara mengatasinya? Nah, untuk tahu, silahkan simak video ini sampai habis ya guys. Oke. Silahkan untuk kamu yang punya pertanyaan, silahkan teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan teman-teman juga boleh share video ini ke siapapun, saudara, keluarga, atau kerabat, siapapun yang teman-teman kenal untuk bisa bergabung menyimak video kali ini. Oke, kayaknya backsoundnya agak mengganggu ya guys, karena ada yang nyanyi. Kita ganti dulu ya. Oke, terima kasih ya yang sudah hadir ya. Saya doain mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat ya guys. Insya Allah sih bermanfaat. Kenapa sih kita membahas masalah lambung lagi? Karena masalah lambung itu banyak banget. Gangguan ini tuh banyak banget terjadi pada teman-teman di luar sana. Jadi saya ingin memberikan informasi berkaitan dengan masalah ini. Mudah-mudahan banyak yang terbantukan, banyak yang bisa mendapatkan solusi atas permasalahan teman-teman yang berkaitan dengan lambung ini. Oke, saya izin cari ini dulu ya. Backsound dulu ya. Backsound. Oh iya, teman-teman lagi ada apa nih di rumah? Hari Jumat, malam Sabtu, lagi nungguin besok ya, malam mingguan ya. Oh ya, teman-teman udah pada divaksin belum nih? Ada yang udah, ada yang belum ya. Sabar ya, mudah-mudahan saya doain mudah-mudahan teman-teman secepatnya divaksin semua, karena begitu udah divaksin insya Allah aman. Oke, mana ya video yang saya biasa pakai? Oh ini. Oh, iklan guys, iklan dulu guys. Redakan ngilu dan dapatkan perlindungan Maaf lebih ya, dengan iklan dulu. Sensodyne Repair and Protect. Oke. Ini adalah backsound andalan saya. Mudah-mudahan teman-teman suka ya dengan musiknya ya. Oke. Oke, halo. Kita sapa-sapa dulu ya yang sudah hadir ya. Ada Arin Putri. Iya dok, sekarang lambung saya lagi naik. Saya doakan mudah-mudahan Mbak Arin bisa menemukan solusi atas permasalahan Mbak Arin di sini ya.
Amin. Kayaknya sakit banget, gimana cara ngatasinya? Oke, biar bisa dapet solusi dari permasalahan Mbak Arin, simak video ini sampai habis ya. Oke, terus ada dari Instagram Klinik New Dr. Intan, ada Aji Bayi Haki. Halo, makasih ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya. Amin. Oke, terus ada Dika Aji. Sana, Dede itu, Dede. Mimi mana ya? Itu tuh itu mah Mimi Mbak Aci. Sana di depan Mimi yang minta sama Mbak Aci, Mbak Nopi. Mau minum. Oke, selamat datang. Sambil nunggu ya teman-teman yang lain ya. Silakan bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan teman-teman boleh tulis pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya bantu jawab pertanyaan teman-teman yang berkaitan dengan pembicaraan masalah lambung dan pikiran kali ini. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Ataupun kalau misalkan kok punya pertanyaan lain seputar kesehatan yang tidak berkaitan dengan tema malam hari ini, teman-teman masih boleh tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan itu pun insya Allah saya akan bantu jawab. Oke? Oke, dan sepakat ya, kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang tema malam hari ini dulu. Dan selanjutnya baru pertanyaan lain. Oke? Oke. Dan sebetulnya pada malam hari ini saya live sebetulnya di Facebook, di Instagram Klinik Mio Permata, dan di YouTube. Cuman YouTube-nya terkendala. Jadi untuk malam hari ini sementara live-nya hanya di Facebook dan di Instagram. Dan bagi teman-teman, malam hari ini saya punya tiket free terapi online untuk gangguan lambung ini. Nah, gimana cara mendapatkan terapi online-nya atau free terapi ini? Teman-teman nanti ada di bawah ya. Nanti ada itu, Ci. Nanti dikasih syarat free terapi online. Oke. Yuk ajak yuk teman-teman yang lain buat simak video kali ini agar mereka pun mendapatkan manfaat dari pembahasan kali ini. Dan teman-teman dengan share itu pun jadi salah satu syarat untuk dapatkan terapi online kali ini. Oke, ayo ajak semuanya untuk mendapatkan manfaat dari video kali ini. Oke, ada Aceng, Bu Dokter, hijabnya unik sekali. Terima kasih. Oke, ini hijab ini tuh sebetulnya sebagai apa ya? Sebagai ganti akan kerinduan saya terhadap rambut saya yang tergerai panjang. Oke. Ngobatin kerinduan saya terhadap rambut saya yang panjang. Oke, makasih ya. Ada Fitria, ada Aceh, makasih. Silakan teman-teman. Sebelum kita bahas pembahasannya di materi yang utamanya, silakan teman-teman boleh share video ini ke siapapun yang membutuhkan solusi atas permasalahan mereka yang berkaitan dengan masalah kali ini nih, tema kali ini yaitu gangguan di lambung. Oke, ada Catur Budi, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Di Instagram ada Yulia Stuti dan Indasi 13. Thank you ya. Kasih. Oh iya. Kita langsung saja ya. Mungkin beberapa udah ada yang menunggu. Silakan sambil saya membahas, teman-teman masih boleh kok share ke semua teman-teman yang teman-teman kenal agar mereka mendapatkan manfaat video kali ini. Manfaat yang kita bahas dari video kali ini. Oke. Tahu nggak sih teman-teman? Ternyata nih pikiran yang terlalu kacau ternyata itu bisa
menyebabkan gangguan di lambung. Oh ya, benarkah? Gimana sih dok, kok bisa? Terus bagaimana solusinya? Oke, jadi teman-teman tuh harus tahu nih, gangguan lambung itu udah umum sekali terjadi di masyarakat kita. Dan sebab utamanya sebetulnya digolongkan dengan 3 hal. Jadi ini adalah 3 penyebab utama gangguan di lambung. Nih yang bagi teman-teman yang sering banget punya gangguan lambung, coba cross check, bener nggak sih? Nah, gangguan di lambung yang pertama itu biasanya disebabkan karena pola makan. Yang kedua bisa disebabkan karena pikiran. Yang ketiga bisa disebabkan karena konsumsi obat-obatan penghilang atau pereda rasa nyeri secara berkepanjangan, atau konsumsi jamu-jamu pegelinu secara berlebihan. Nah, ini 3 sebab umum gangguan di lambung. Yang umum sih biasanya karena yang pertama karena makanan, ya kan? Karena pola makannya kurang teratur. Jadi teman-teman harus tahu nih, gangguan di lambung itu penyebab utamanya karena biasanya karena makanan ini nih. Beberapa orang yang mengalami gangguan di lambung, mereka sebagian besar 70% itu biasanya mengalami pola makan yang kurang baik. Makan sering telat, terus kadang gak makan, makannya dirangkep. Paham kan ya, seharusnya makan pagi, ini jadi makan pagi plus makan siang. Udah kayak gitu makan siang langsung makan sambel seember misalkan gitu. Nah itu bisa menyebabkan gangguan di lambung. Nah selain tadi makanan yang tidak teratur, bisa juga karena konsumsi makanan-makanan yang merangsang, terlalu pedas, terlalu asam, kopi. Nah itu juga bisa meningkatkan asam lambung. Jadi sebaiknya nih teman-teman yang memang sedang mengalami gangguan lambung, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Ya perbaiki pola makannya. Jadi kalau memang pengen sembuh nih, asam lambungnya pengen stabil, apa yang harus dilakukan? Tadi perbaiki pola makan dengan cara, kan sudah sadar nih bahwa ternyata teman-teman harus sadari bahwa obat lambung nomor 1 paling bagus di dunia ini adalah makanan. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah pengen gak pengen, enak gak enak, sempet gak sempet, teman-teman harus makan. Oke, paham ya? Jadi makan ini kayak obat gitu, harus sesuai dosis gitu. Karena tadi obat lambung paling bagus di dunia ini adalah makanan. Jadi makan harus sesuai dosis. Oke, paham ya? Jadi teman-teman harus perbaiki pola makan. Dan sementara semua makanan-makanan yang merangsang mampu meningkatkan asam lambung baiknya dihindari. Apa saja? Semua makanan yang pedas, terlalu asam, terus kopi, santan, itu baiknya dihindari dulu. Nah, sebab yang kedua nih. Nah, sebab yang kedua adalah tema yang menjadi highlight malam ini, yang menjadi tema yang kita bicarakan malam ini. Jadi yang kedua adalah sebab seseorang mengalami gangguan di lambung, yaitu karena pikiran, karena stres. Oke? Kok bisa dok? Ya bisa, karena teman-teman harus tahu bahwa saat kondisi pikiran kita kacau, stres, maka secara otomatis ada hormon yang naik, hormon stres, adrenalin. Efeknya hormon stres itu naik yaitu peningkatan asam lambung. Selain itu, saat kita mengalami stres, otot-otot di organ dalam kita, ya bukan hanya otot-otot organ dalam nih, otot-otot di sini aja mengalami ketegangan. Jadi organ-organ dalam ototnya jadi tegang. Udah asam lambung naik, ototnya tegang, akhirnya menyebabkan sakit di lambung.
Nah, itulah mekanisme kenapa kok stres bisa menyebabkan gangguan di lambung, jadi sakit perutnya, jadi mah, itu karena itu. Jadi teman-teman harus tahu nih bahwa saat seseorang mengalami stres, maka muncul hormon stres yang bisa memicu peningkatan asam lambung dan membuat otot-otot di organ dalam itu menjadi tegang. Maka dari itu jadi sakit deh perutnya. Selain memang perih, juga karena kontraksi di lambung sendiri. Jadi itu. Nah, yang ketiga biasanya tadi sebab lambung, yang terakhir adalah karena konsumsi obat-obatan pereda rasa nyeri dalam jangka waktu panjang atau jamu-jamu yang diproduksi, tahu ya, yang bungkusan atau yang botolan itu. Jadi sebaiknya bagi teman-teman nih, selain memang karena gangguan lambung, kalau memang kok teman-teman punya masalah di persendian, pegel-pegel, dan memang harus, misalkan teman-teman ternyata harus minum obat pegelinu secara berkepanjangan, yang harus dilakukan adalah konsultasikan ke dokter, karena ternyata penggunaan obat-obat pegelinu secara berkepanjangan ternyata bisa menyebabkan iritasi di lambung. Jadi tahu ya gitu. Dan memang baiknya sih jamu-jamu pegelinu nih, khususnya jamu pegelinu yang bungkusan, yang botolan, yang kelenteng-kelenteng itu sebaiknya teman-teman juga harus hindari penggunaannya kalau memang punya gangguan di lambung. Karena biasanya jamu-jamu tersebut agar efeknya bisa terasa maksimal, diminum langsung pleng gitu, enak badannya, itu biasanya pembuat jamu tersebut biasanya bukan hanya menggunakan bahan alami, tetapi biasanya mereka menambahkan zat-zat kimia, yaitu obat-obatan pegelinu yang dosisnya kadang kurang pas sehingga bisa menyebabkan iritasi lambung. Nah, itu sebab utama gangguan di lambung. Nah, kita bahas lebih detail lagi yang tentang tadi pikiran atau stres bisa menyebabkan gangguan di lambung atau mah. Oke. Jadi gini, mekanisme simpelnya adalah gini. Ketika kita mengalami stres, maka tadi asam lambung naik otomatis dan ketegangan otot-otot menjadi tegang. Kalau itu sering terjadi, ya secara otomatis kalau stresnya sering terjadi berlarut-larut, maka ya secara otomatis gangguan di lambung ya makin terasa, makin lama dirasakannya dan sering sekali kambuhan. Contohnya gini nih, teman-teman pernah nggak dulu, zaman dulu ya, nggak harus dulu sih, sekarang juga bisa lah. Ini yang paling gampangnya, paling simple, karena kita pasti mengalami semua. Kita ingat lagi ya, pas zaman kita sekolah dulu, zaman lagi sekolah, oke, sudah ingat, lagi nulis nih, bayangkan dan rasakan teman-teman lagi nulis di meja, terus tiba-tiba bu gurunya manggil, misalkan Jono maju. Wah, apa yang terjadi? Tiba-tiba deg-degan, tiba-tiba keringat dingin, ya kan? Tiba-tiba perutnya mules nggak karuan, ya kan? Pernah nggak? Yes. Karena itu adalah mekanisme kita, perlindungan kita saat kita mengalami stresor, itu umum terjadi. Atau enggak, contoh lagi gini, ada dinosaurus, maaf ya guys, ada iklan dulu guys. Oke. Oke. Contoh lagi nih guys, saat teman-teman nih, ingat kembali saat teman-teman mau ujian dulu, ingat nggak? Begitu 15 menit mau ujian, apa rasanya sebelum masuk ke ruang? Bagaimana rasanya? Oke, tiba-tiba karena teringat belum belajar nih, belajarnya baru berapa halaman, terus tidur,
Iya kan? Apa yang terjadi? Wah, kacau nih. Aduh, nyong durung sinau ke. Terus mendadak deg-degan lah, mendadak perutnya mules lah, iya kan? Iya dong, kalau misalkan mau ujian kan suka begitu kan ya? Ya, terus habis itu ujian dong. Dan halo guys. Sorry tadi Facebooknya putus. Oke, kita ulangi ya. Coba ingat kembali teman-teman pas mau ujian nih. Pas mau ujian, ya kan? Terus kan rasanya gimana? 15 menit atau 10 menit atau 5 menit mau masuk kelas karena mau ujian? Apa yang terjadi? Wah, aduh, pusing nih. Gue belum belajar nih. Waduh, gue ketiduran nih. Aduh, deg-degan, keringet dingin, ya kan? Terus mules juga, perutnya sakit. Iya gak sih? Iya dong. Terus akhirnya ujian. Oke. Begitu ujiannya selesai. Apa yang terjadi? Lega. Iya gak sih? Karena ujiannya udah selesai. Nah, ini permasalahannya adalah ini ujian tadi, ujian di sekolah. Yang ujian. Kalau kita nggak bisa, belum siap, kita belum bisa manajemen hal tersebut, belum siap akan hal-hal yang terjadi. Apa yang terjadi? Deg-degan, pusing, keringat dingin, asam lambung naik. Dan kalau masalah hidupnya belum selesai, kadang ada hal-hal yang menyebabkan masalah itu tidak terselesaikan. Apa dong yang terjadi? Ya, akhirnya itu masalah itu numpuk. Hai guys, mohon maaf ya. Sinyalnya jelek nih malam hari ini. Mohon maaf ya. Nih, tadi Facebooknya yang mati, sekarang Instagramnya yang mati. Oke, jadi tadi ya. Jadi teman-teman harus sadari nih, ternyata teman-teman kita atau mungkin teman-teman sendiri yang sedang sakit lambung atau mereka yang sedang sakit lambung, ternyata banyak diantaranya yang memang mengalami gangguan fisik, memang asam lambung sakit murni karena mungkin tadi pola makan yang kurang baik. Dan ternyata banyak juga diantaranya yang mengalami sakit lambung, tetapi sebab utamanya bukan dari gangguan fisik, bukan karena asam lambungnya naik murni, tetapi karena tadi dilatar belakangi oleh adanya pikiran atau stres. Nah, itu dia. Nah, biasanya teman-teman, apa sih bedanya gangguan di lambung yang disebabkan karena gangguan fisik? Apa sih bedanya gangguan di lambung yang disebabkan karena memang murni gangguan di fisik, memang asam lambungnya naik karena ya sakit lambung biasa, sama gangguan di lambung yang dipicu oleh stres atau dipengaruhi oleh pikiran? Apa bedanya? Nah, bedanya adalah biasanya kalau misalkan gangguan fisik murni sakit lambung, biasanya responsif terhadap obat. Oke. Jadi biasanya kalau misalkan sakit lambung murni nih, minum obat plung. Begitu minum obat, sembuh. Selama makannya bagus, dalam artian pola makannya teratur nih, pantangan-pantangannya dihindari, makannya bagus, ya insya Allah dia akan selalu sehat. Gitu. Itu yang memang gangguan di lambung murni. Tapi kalau misalkan gangguan di lambung disebabkan karena pikiran, itu biasanya yang pertama bisa terjadi adalah gak respon terhadap obat. Dalam artian sudah minum obat nih, tapi masih sakit aja. Atau enggak responsi terhadap obat, tetapi begitu sudah minum obat mending, begitu obat habis kerasa lagi. Nah, itu biasanya karena gangguan pikiran. Dan biasanya munculnya sering banget. Selain gangguan di lambung, kadang juga dipengaruhi ada gejala-gejala lain yang muncul, seperti sering deg-degan, susah tidur. Nah, itu gangguan penyerta bagi orang-orang yang mengalami gangguan di lambung yang sebabnya biasanya karena pikiran. Oke? Nah, itu dia. Oke. Nah, sebelum menyimak lebih lanjut,
Masih ada lagi nih sebenarnya. Terus gimana dok membedakannya biar tahu nih sebenarnya gimana sih bedanya banget ciri utamanya gangguan yang di lambung murni sama yang karena pikiran itu apa sih? Terus gimana cara mengatasinya? Oke, sebelum menyimak video selanjutnya, sebelum mendengarkan jawaban selanjutnya, kita simak dulu. Kita sapa-sapa dulu ya. Ada siapa saja sih di sini? Oke. Ada Swanti, thank you Cus. Ada Desi, terima kasih. Maaf ya, saya hanya izin memanggil nama akunnya. Saya panggil dengan Kak aja ya depannya ya, biar mudah semuanya. Ada Kak Catur Budi Santoso. Kalau makan di waktu malam hari itu baik nggak dok? Oke, makan di malam hari itu ya bagi kamu yang memang mau diet, ya itu menghalangi kamu untuk bisa menguruskan berat badan kamu. Tapi kalau misalkan kamu nggak mau diet, oke sih sebetulnya. Ya resikonya kalau misalkan kok sering dilakukan, ya siap-siap aja perutnya nanti bertambah volumenya. Oke. Terus ada Siti Aminah, tanya dok, radang tenggorokan apakah betul dari batuk? Oke. Ini sebelum pertanyaan yang tadi kita bahas belum selesai ya. Cuman ya udahlah sambil kita bahas sedikit nggak apa-apa, mohon izin ya. Oke. Jadi radang tenggorokan itu tidak selalu karena batuk. Oke. Jadi radang tenggorokan itu ya adanya peradangan di tenggorokan yang biasanya gejalanya bisa jadi hanya sakit saja di tenggorokan. Kadang ada disertai dengan demam, kadang juga ada yang disertai dengan batuk. Jadi batuk itu gejala tambahan sih sebetulnya, jadi bukan penyebab. Oke, terus ada Kak Nur Eni Arnawati, terima kasih. Oke, terus ada Tuti Anggia Harningnong. Oke, thank you ya. Terus ada Mirza M. Arza, terima kasih Om Mirza. Terus assalamualaikum dok, hadir. Waalaikumsalam, terima kasih Om Mirza. Apa kabar dok? Mugi sehat dan sukses selalu. Makin glowing aja nih. Wah kakak. Terima kasih banyak. Iya nih. Alhamdulillah, cuman agak cabi ya malam ini ya. Iya nih saya agak cabi nih karena lagi kurang makan sayur sama buah, makanya karbohidrat terus. Doain ya, doain bisa tirus lagi. Amin. Sukses dok, saya support. Thank you. Makasih Om Mirza, makasih ya. Argazel Mirzazi, Bunda Azel, assalamualaikum dokter cantik. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Oke, I support you, thank you. Makasih banget atas supportnya. Terus ada Muara Kasih, terima kasih. Ada Kawidi, terima kasih. Ada Eti Yunaini, Kak Eti, makasih. Ada kata Kak Catur Budi Santoso, sering kali dapat shift malam dok, orang mangan ngelih nemen. Oke lah, nggak apa-apa lah buat kamu. Dimaafkan untuk makan malam, it's okay. Oke. Terus ada Yusi Agusti 0503. Dok, apakah anak umur 3 tahun masih tumbuh gigi bam? Gigi bam sini ya. Gigi bam terakhir kan ya. Biasanya kalau anak-anak itu umumnya tumbuh gigi depan dulu nih. Biasanya kalau gigi sini udah tumbuh ya nanti berangsur-angsur di sini. Nah, gigi yang terakhir nih, bam terakhir itu nanti munculnya saat dewasa sebetulnya. Jadi gitu deh. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita bahas. Silakan. Oh iya, sebenarnya teman-teman, malam hari ini tuh saya punya 2 tiket free terapi. Free terapi khusus untuk teman-teman yang mengalami gangguan di lambung yang disebabkan karena pikiran tadi.
Apa terapinya? Terapinya namanya psikoterapi. Nah, psikoterapi ini terapi yang dilakukan untuk mengatasi gangguan-gangguan kesehatan yang bersumber dari pikiran. Kenapa? Karena begini, kalau kok gangguan di lambung murni, sakit mah murni, teman-teman hanya membutuhkan obat lambung saja. Tetapi kalau penyebabnya karena pikiran, maka biasanya tadi obat yang diberikan biasanya beresponnya hanya sementara, atau malah bahkan ada yang tidak berespon sama sekali. Jadi yang dilakukan adalah kalau memang kok gangguan di lambungnya bisa disebabkan karena pikiran tadi, terapi yang harus dilakukan adalah kombinasi antara terapi yang bertujuan untuk fisik yang tadi, yang menekan, menetralkan asam lambung, mengurangi asam lambung, melapisi dinding lambung gitu ya. Selain terapi itu, dikombinasi dengan terapi psikoterapi tadi. Psikoterapi ini sebetulnya pendekatannya macam-macam, tergantung case-nya, tergantung kasusnya. Jadi psikoterapi murni ada yang melibatkan hipnoterapi, ada yang melibatkan NLP, ada yang melibatkan research terapi, tergantung kasusnya apa. Jadi teman-teman, di sini saya sedang membagikan 2 free tiket terapi dengan syarat, ada syaratnya teman-teman. Syaratnya adalah yang pertama, teman-teman tentu saja harus follow Instagram Klinik Miu Dr. Intan dan Instagram saya. Instagram saya adalah @dr_w.intan.p. Terus juga jangan lupa juga follow Facebook Klinik Miu Dr. Intan. Terus berikan like sebanyak-banyaknya. Teman-teman juga harus share video live ini ke sebanyak-banyaknya kerabat teman-teman agar mereka mendapatkan informasi kesehatan. Dan teman-teman harus sebarkan ini ke 10 kerabat, teman atau saudara atau kenalan atau siapapun yang kiranya teman-teman merasa mereka butuh dengan video kali ini. Silahkan, bagi yang beruntung teman-teman bisa dapatkan free terapi psikoterapi yang bisa membantu teman-teman mengatasi gangguan di lambung ini yang berkaitan dengan pikiran. Nah, oke. Ya, bagi teman-teman silahkan, teman-teman boleh, masih ada waktu nih untuk share ke 10 orang, sahabat, teman, kerabat yang teman-teman kenal agar mereka bisa mengikuti free terapi ini juga. Oke, kita lanjut ya tadi ya. Kita tadi sudah mengetahui sebab-sebab gangguan di lambung, ya kan? Salah satunya adalah bisa karena pikiran atau stres. Kenapa itu bisa terjadi? Teman-teman juga sudah mengetahuinya. Karena saat orang mengalami stres, maka secara otomatis asam lambung naik dan mengalami otot-otot mengalami ketegangan. Itu yang membuat perih di perut dan tegang perutnya, sakit. Nah, bedanya nih, selain tadi yang telah saya sebutkan, biasanya gangguan di lambung kalau secara fisik, asal kok sudah diobatin, terus pola makannya diperbaiki, insya Allah gangguannya membaik. Akan tetapi kalau gangguan dari lambung yang disebabkan karena gangguan ada kaitannya dengan pikiran atau stres, biasanya sudah memperbaiki pola makan, sudah minum obat, tetapi sering banget kambuhannya. Dan biasanya kambuhannya ini dipicu juga oleh karena salah satunya kalau punya masalah, ada yang dipikirkan, atau misalkan ada kejadian yang sedang terjadi, nah tiba-tiba asam lambung naik. Atau ya itulah, misalkan nih lagi berantem sama keluarga misalkan, terus tiba-tiba sakit perutnya. Nah, itu yang membedakan gangguan di lambung yang bersifat fisik sama yang ada kaitannya dengan pikiran.
gitu. Terus apa solusinya, Dok? Kalau misalkan orang-orang yang mengalami gangguan di lambung ini, ya tentu saja teman-teman kan tadi sudah mengetahui sebab gangguan di lambung. Secara umum ada 3. Yang pertama karena pola makan. Jadi yang harus dilakukan adalah perbaiki pola makan teman-teman semua. Jadi teman-teman harus tahu nih, biar obat yang dikonsumsi bisa bekerja dengan baik, ya ada syarat yang harus dilakukan. Teman-teman harus lakukan ini dengan baik, yaitu teman-teman harus pengen nggak pengen, dalam kondisi pengen nggak pengen, enak nggak enak, sempet nggak sempet, teman-teman harus usahakan makan secara teratur. Karena apa? Karena teman-teman harus tahu bahwa obat lambung terbaik di dunia ini adalah makanan. Nomor 1, obat paling bagus di dunia ini untuk lambung adalah makanan. Nih coba nih teman-teman bayangkan ya, saat teman-teman lagi sakit lambung, udah sering banget sakitnya, datang ke dokter, dok aku pengen obat sing paling apik. Oke, dokter memberikan obat terbaik untuk sakit lambung yang teman-teman rasakan. Begitu ada diminum, plung, nggak pengen makan nih teman-teman. Lagi minum obat, nggak pengen makan, akhirnya nggak makan. Apa yang terjadi? Apakah obatnya iya bekerja dengan baik? Tentu tidak. Jadi teman-teman harus melakukan ini. Jadi makan harus teratur. Pengen nggak pengen, enak nggak enak, sempet nggak sempet, harus teratur. Makan harus sesuai dengan dosis, oke? Dalam artian ya, pagi makan ya, harus makan, siang usahakan makan, malam harus makan. Oke, terus hindari makanan-makanan yang mampu mengiritasi lambung, mampu meningkatkan asam lambung. Apa saja? Ya, yang terlalu asam, terlalu pedas, oke? Terus terlalu asam, terlalu pedas, kopi, santan itu baiknya dihindari. Terus yang kedua nih, yang berkaitan dengan pikiran. Ya sebisa mungkin kalau memang berkaitan dengan pikiran, kalau memang kok teman-teman punya masalah, baiknya masalahnya segera diatasi. Karena seperti orang ujian tadi, seperti kayak analogi yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa ketika mau ujian, sebelum ujian gimana rasanya? Deg-degan kan, keringat dingin kan, perutnya mules kan. Nah, begitu ujiannya selesai, sakitnya hilang biasa aja. Jadi masalahnya harus diselesaikan. Oke. Nah, kalau misalkan kok kayaknya teman-teman gak bisa mendeteksi masalahnya apa, gak jelas masalahnya, apa yang harus dilakukan? Harus dibantu dengan terapi. Terapinya selain obat-obatan yang diminum, obat-obatan yang bisa membantu menurunkan asam lambung, menetralkan lambung, melapisi dinding lambung, yaitu tadi. Kalau memang kaitannya dengan pikiran, teman-teman perlu dapat terapi yang namanya psikoterapi. Pendekatannya bisa menggunakan hipnoterapi, NLP, resource terapi, atau psikoterapi yang murni. Gitu. Nah, yang keempat, hindari penggunaan jamu-jamu pegelinu. Hindari obat-obat penghilang rasa nyeri yang berkepanjangan. Nah, itulah solusi untuk mengatasi masalah atau gangguan di lambung yang sering mengganggu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, amin. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau bertanya nih, silakan tulis, teman-teman boleh tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Oke. Gimana? Oke, dari Kak Aji Bayi Haki. Dok, apakah kalau kita sering stres bisa memperburuk asam lambung? Yes, tentu saja. Kalau kita stres, sebetulnya bukan hanya lambung saja yang bisa terpengaruh. Banyak hal, termasuk kerutan-kerutan ini juga, ya kan, terus sakit kepala juga, ini juga tegang. Tentu saja, karena tadi saat kita mengalami stres, secara otomatis
ada hormon yang naik, hormon stres. Contohnya adrenalin. Nah, adrenalin ini dia bisa memicu peningkatan asam lambung. Makanya kalau sering stres, ya maka asam lambungnya sering naik. Otomatis gangguan di lambung atau sakit mahnya sering kambuh. Gitu. Apalagi tadi stres juga memicu kontraksi otot-otot di tubuh kita. Itu juga bisa memicu memicu sakit di lambung. Betul sekali. Jadi kalau saya sih selalu bilang sama pasien nih, kalau misalkan gangguan di lambung, Bu, Pak, jadi biar obatnya bisa kerja bagus nih, pikirannya nih yang kenceng-kenceng nih, yang ngelang-ngelang abot-abot, itu keluarin, kumpulin jadi satu, diikat yang kenceng, buang yang jauh, dilempar. Gitu kalau bisa ya. Oke, terus ada lagi kah yang bertanya kah? Oke, dari Arin Putri tadi ya, sekarang lambung saya lagi naik kayaknya sakit banget, gimana cara mengatasinya? Tadi Kak Arin, jadi yang harus dilakukan adalah Kak Arin harus pastikan pola makan Kak Arin bagus. Jadi pengen nggak pengen, sempet nggak sempet, enak nggak enak, Kak Arin harus makan. Kenapa? Karena obat lambung nomor 1 paling bagus di dunia ini adalah makanan. Terus yang kedua, tadi asam-asam, pedes, sambal, kopi, santan itu dihindari. Oke, terus yang ketiga, Kak Arin boleh gunakan obat yang bisa membantu Kak Arin menetralkan asam lambung. Obat yang bebas, bisa dibeli bebas sendiri di apotik. Yang Kak Arin bisa dapatkan yaitu antacid sih salah satunya. Nah, obat-obat yang lain ada ranitidin, ada yang lainnya, lazol dan yang lainnya, omeprazol maksudnya, itu harus dengan resep dokter. Ada sucralfate juga untuk melapisi dinding lambung, itu juga harus dengan resep dokter. Jadi ya setidaknya kalau memang sebagai pertolongan pertama, teman-teman boleh dapat di apotik antacid. Oke. Kalau misalkan sudah menggunakan itu belum ada perubahan, teman-teman boleh konsultasikan ke dokter kesayangan teman-teman untuk memastikan ini gangguan di lambung murni atau ada kaitannya dengan pikiran. Oke. Terus yang keempat, jika memang gangguannya kok berkaitan dengan pikiran, maka yang harus dilakukan adalah tadi, selain konsumsi obat, harus diselesaikan penyebab utama dari peningkatan asam lambung ini dengan metode tadi, psikoterapi. Pendekatannya bisa pakai hipnoterapi, NLP, research terapi, atau psikoterapi murni. Oke, gitu. Terus yang terakhir, hindari penggunaan jamu-jamu pegelinu atau obat-obat pereda rasa sakit. Gitu. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Silakan tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar ya. Oke, ada lagi kah? Nah, perut sakit setiap habis makan jengkol, Dok. Oh, dari Kak Didot. Perut sakit setiap habis makan jengkol, Dok. Emang jengkol ngefek ke lambung ya? Oke. Jadi teman-teman harus tahu nih, jengkol memang bisa bikin sakit di perut. Tapi biasanya sakitnya itu di sini, di kempongan, di daerah samping, perut samping. Kenapa? Karena si jengkol ini bisa membentuk, kalau kita makan ya, bisa membentuk yang namanya asam jengkolat. Asam jengkolat ini bisa menyebabkan dia ngendep di saluran pipis sebetulnya, di saluran kemih bagian atas, di ginjal, nusuk-nusuk gitulah. Dan itu yang menyebabkan akhirnya sakit perut atau kolik. Nah, memang ini jengkol ini baiknya dihindari sih. Karena tadi bisa menyebabkan asam jengkolat. Jadi bukan menyebabkan asam lambung, tapi menyebabkan asam jengkolat yang bisa menyebabkan kolit atau rasa sakit di perut. Biasanya sih bagian sini samping. Kalau sakitnya sakit banget, akhirnya kayaknya kerasa semua perut.
gitu. Betul, bisa bikin sakit perut, tapi bukan lambung, lebih ke saluran kemihnya. Oke, dari Jus WH. Assalamualaikum dokter cantik. Waalaikumsalam. Ada Kak Tria. Halo juga. Dari Kak Didot, udah minum obat lambung tapi belum reda sakitnya. Yes, karena itu gangguannya bukan di lambung, gangguannya tadi ada pada saluran kemih bagian atas. Gitu. Oke. Ada Kak Titin Rizkiani. Makasih ya atas supportnya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada Jelita Lee, terima kasih. Ada Kak Adnan Rafasiandi, terima kasih. Oke, ada di Instagram. Dok, apakah tadi ya? Kenapa kalau asam lambung nafas kita jadi sesak dan nafas kita nggak beraturan? Oke, jadi kenapa kok kadang kalau asam lambung naik kok nafas jadi sesak? Sebetulnya sih tepatnya nyesek ya. Nyesek itu karena ada dorongan dari lambung ke atas. Jadi teman-teman harus tahu nih, lambung itu letaknya ada di bawah paru-paru sebelah kiri. Jadi letaknya tuh ini kanan, ini kiri. Di sini nih, ulu hati ke kiri. Ketika asam lambung naik, ternyata terkadang bukan asamnya saja yang naik, tetapi juga terbentuk gas di dalam lambung itu juga ikut naik. Nah, gas di lambung yang naik itu menyebabkan pendesakan ke arah atas. Nah, makanya kan kadang suka karena gasnya banyak banget sampai kadang sendawa gelegean gitu ya kan. Nah, itu karena gasnya naik. Kalau neken gitu akhirnya rasanya penuh sebah, nyesek. Itu sih kenapa kok bisa terasa sesek. Oke, mudah-mudahan jawabannya bisa membantu teman-teman ya, memberikan jawaban teman-teman sehingga teman-teman bisa menjawab pertanyaan atau menjawab rasa penasaran teman-teman semua. Oke, terima kasih atas supportnya, atas perhatiannya dari teman-teman semua. Karena ya support dari teman-teman semua, ada ya teman-teman semua yang mau nemenin saya ngobrol di hari Jumat, setiap hari Jumat malam Sabtu, itu berarti banget buat saya, sungguh sangat berarti, dan terima kasih banget. Dan sebetulnya tujuan utamanya apa sih untuk ini? Ya sebetulnya sih tujuan utamanya adalah ya untuk menebarkan cinta sih. Mudah-mudahan teman-teman bisa merasakannya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dari setiap live yang kita lakukan. Doakan ya, mudah-mudahan saya konsisten, mudah-mudahan saya istiqomah melakukan ini, dan mudah-mudahan lebih banyak lagi teman-teman, rekan-rekan semua yang bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, nih kira-kira malam hari ini ada nggak ya yang bisa dapat free terapi? Kayak malam hari ini belum ada ya. Oke deh, nggak apa-apa deh. Teman-teman boleh, kalau misalkan kau merasakan video kali ini bermanfaat, teman-teman boleh share. Walaupun sudah berakhir videonya, video ini disimpan di feed Instagram Klinik Mew Dr. Intan dan di beranda Facebook Klinik Mew Dr. Intan. Oke, silakan. Saya masih buka waktu nih 1 menit lagi sebelum jam 9. Cepat banget ya, hampir 1 jam ya. Ternyata waktu cepat berlalu, teman-teman. Silakan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan apapun itu, silakan teman-teman boleh tulis pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya bantu jawab. Oke. Tuh ada Pri, kakak Usma bikin itu loh teman-teman, bikin apa sih, pensil, terus ada tuh perinya ditempelin, lucu kan teman-teman, lucu. Thank you, kasih ya atas supportnya, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di live minggu depan. Teman-teman kalau misalkan kok ada yang pengen dibahas nih, teman-teman kasih tahu saya ya
tulis di kolom komentar ya, untuk minggu depan kiranya baiknya kita membahas materi tentang apa sih. Apa saja sih, teman-teman boleh tuliskan apa saja, mau sehidungnya begini. Oke, sudah jam 9 teman-teman. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas doa-doanya. Terima kasih atas semua kebaikan teman-teman sudah mau menemani saya hari ini. Kita jumpa lagi ya. Kita janjian ya. Kita jumpa lagi di hari Jumat minggu depan. Oh, ini ada pertanyaan nih. Maaf, nama akunnya pakai tulisan Jepang apa Korea ya? Mohon maaf, saya nggak bisa membacanya. Oke, saya tulis saya Pak Jisong. Oh, itu tulisannya Pak Jisong. Oke. Jiseng. Oh, ada yang bisa membaca, saudara-saudara. Namanya Aci. Oke, dari Mbak Aci. Oke, nih ada timnya tuh. Tuh ada Aci sama Novi. Tenang, kita semua sudah berkumpul bersama karena alhamdulillah sudah divaksin. Alhamdulillah, teman-teman semua yang belum vaksin, sabar ya. Mudah-mudahan Allah percepat waktunya sehingga teman-teman bisa divaksin secepatnya. Amin. Oke. Tadi siapa? Jisong. Kak Jiseng. Oke. Di usia 40 tahun ke atas, kok persendian gampang sakit ya? Minta sarannya Bu Dokter. Oke. Kenapa kok usia-usia 40 tahun ke atas cenderung seseorang mengalami gangguan di persendian? Karena yang pertama, teman-teman harus tahu nih, sebetulnya setiap ruas sendi kita nih, tekukan kaki, semuanya itu sebetulnya ada olinya, teman-teman, yang Allah ciptakan. Jadi namanya cairan sinovial. Nah, jadi cairan sinovial itu cairan sendi. Nah, fungsinya untuk apa ya? Untuk melapisi sendi, sehingga saat kita melakukan gerakan, jadi tulang atas kepalanya, tulang atas sama tulang bawahnya ini nggak mengalami gesekan, licin gitu karena ada olinya. Nah, seiring bertambahnya waktu, seiring bertambahnya usia, dan seiring bertambahnya aktivitas, maka cairan sinovial itu mengalami pengurangan. Jadi rata-rata sih itu. Apalagi kalau misalkan kok sering jalan jauh, sering angkat-angkat berat, itu biasanya di kaki, sendi-sendi kaki, itu akhirnya olinya gampang kurang. Begitu kurang, apa yang terjadi? Ya, kalau kita gerak, otomatis kan ada gesekan nih. Kadang ada gesekan-gesekan kecil. Nah, itu yang salah satunya bisa menyebabkan rasa pegel itu. Selain itu juga dipengaruhi oleh makanan yang tinggi asam urat, itu juga berpengaruh besar terhadap sakit di sendi gitu. Jadi karena usia bertambah, cairan sinovial berkurang. Yang kedua, bisa karena dipengaruhi oleh aktivitas berlebih, jalan terlalu sering, terlalu panjang jalannya, itu juga mempengaruhi itu peradangan di sendi. Dan yang ketiga tadi, karena bisa dipengaruhi juga karena tingginya asam urat. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau memang kok aktivitasnya berlebih, sering jalan jauh, baiknya kurangi jalan jauhnya. Terus kalau kok penasaran kayaknya asam urat nih, coba dicek untuk memastikan asam urat atau bukan. Terus yang lainnya, teman-teman boleh konsumsi obat-obatan untuk menghilangkan rasa nyeri. Obat yang bisa teman-teman gunakan dan beli bebas di apotik, salah satunya ibuprofen. Itu boleh dibeli bebas di apotik karena dia merupakan obat bebas. Jadi aman dikonsumsi tanpa resep dokter.
Terus hindari dingin, karena beberapa kasus orang yang mengalami gangguan di sendi itu sensitif terhadap cuaca dingin. Jadi coba teman-teman rasakan sendiri. Biasanya kalau pagi nih bangun tidur biasanya lebih kerasa gitu, karena memang sensitif terhadap dingin. Jadi baiknya hindari dari hawa dingin. Mandi jangan terlalu malam, jangan terlalu pagi. Gitu. Oke. Terus ada Kak Ripurwaningsih Dekamal. Meski sudah makan, kadang perut terasa perih punya riwayat mah. Oke. Meski sudah makan, kadang perut terasa perih punya riwayat mah. Bermanfaat sekali tiap apa yang disampaikan oleh dokter. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak teman-teman yang mendapatkan manfaatnya ya. Mudah-mudahan manfaatnya ini mengalir pada seluruh keluarga, teman-teman semua, mengalir pada saya, mengalir pada semua staf, orang-orang di dekat saya, keluarga, suami saya dan anak-anak saya. Begitupun mengalir juga pada seluruh keluarga yang ada di keluarga teman-teman semua. Ya, amin. Oke, ada lagi kah pertanyaan? Silahkan, masih dibuka nih. Saya hitung sampai 10. Dari 10 sampai 1. Silahkan teman-teman, masih boleh nih punya kesempatan untuk nulis satu pertanyaan lagi sebelum saya akhiri diskusi malam hari ini, ngobrol santai malam hari ini. Karena ternyata udah jam 9 nih. Aji sama Novi harus pulang, udah malam dicari maknya nanti. Oke, saya hitung ya teman-teman ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh iya, teman-teman, untuk melakukan, kalau memang kok punya gangguan lambung yang sering banget kumat, teman-teman boleh konsultasikan langsung ke saya. Teman-teman boleh datang ke klinik Mio Permata Medika. Dan kalau harus melakukan psikoterapi, insya Allah saya bisa bantu teman-teman untuk melakukan itu. Nah, sebelum dilakukan ya konsultasi dulu apa yang harus dilakukan dan bagaimana. Untuk tahu apa gimananya, teman-teman bisa nanti bertanya langsung pada saya. Dan itu pun dilakukan jika memang teman-teman membutuhkannya. Jadi disesuaikan. Ada yang memang pakai obat saja cukup, ada yang memang harus melakukan psikoterapi ini. Oke, terima kasih teman-teman atas support, atas perhatiannya. Kesuwun saranya Bu. Tadi obatnya apa ya? Obat untuk pegel-pegel namanya ibuprofen. Ibuprofen. Oke, ditunggu bahasan tentang agar menstruasi lancar, Dok. Oke. Insya Allah ya, kita bahas menstruasi lancar ya. Tips agar menstruasi lancar. Oke, disimpan masukannya. Terima kasih banyak atas support masukannya dan waktunya. Terima kasih banyak. Mungkin sekiranya udah jam 9, teman-teman mau melakukan aktivitas yang lain mungkin, atau mau istirahat. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya Dr. Intan dan Kakak Usma undur diri. Dan ada Aci, ada Novi, dan ada mama saya di sana yang menemani. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Dr. Intan. Salam sehat, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.